warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang eksistensi mazhab fikih pada zaman kontemporer sekarang. Ada dua sikap fanatik yang berkembang dalam masyarakat Islam, yaitu fanatik dalam bermazhab dan fanatik anti mazhab. Sikap dan kondisi seperti ini telah menimbulkan perselisihan dan perpecahan dalam tubuh kaum muslimin. Bahkan tidak jarang perbedaan dalam masalah cabang dapat menyulut terjadinya pertengkaran dan pertumpahan darah di antara sama muslim. Pada titik inilah persoalan mazhab dalam syariat Islam itu menjadi penting untuk ditelisik lebih lanjut. Sejarah munculnya mazhab fikih terjadi dalam 5 periode. Periode pertumbuhan abad ke-0 sampai 1 ya Hijriyah, yaitu pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, dan pada masa tabi'in. Periode pembentukan abad ke-2 sampai 3 Hijriyah, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Selanjutnya mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, dan mazhab lainnya. Periode keemasan abad ke-3 sampai 9 Hijriah, periode kemunduran abad ke-10 sampai 13 Hijriah, dan periode kebangkitan abad ke-14 sampai sekarang. Ternyata bermazhab bagi sekarang mujtahid mutlak itu hukumnya wajib menurut ulama usul fikih, dan mengajak masyarakat untuk meninggalkan mazhab atas alasan kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah adalah suatu usaha yang sia-sia. Mazhab seharusnya difahami sebagai sebuah disiplin ilmu untuk kita memahami Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh sebab itu, eksistensi bermazhab pada era kontemporer masih diperlukan guna menjelaskan kebenaran faktual Al-Quran dan Al-Sunnah. Sudah, ini pendahuluan. Oke, pendahuluannya. Di mazhab. Pengertian mazhab fikih. Menurut bahasa, mazhab berasal dari lazar masdar, kata sifat dan isim makan. Yang berarti pergi, bisa juga berarti al-ra'yu yang artinya pendapat. Sedangkan pengertian mazhab menurut istilah adalah beberapa rumusan, antara lain menurut Said Ramadhani Al-Buti, mazhab adalah jalan pikiran yang ditempuh oleh seorang mujahid. Yang kedua, menurut Abdurrahman, mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat. Yang ketiga, menurut As-Hasan, mazhab adalah jumlah fatwa atau pendapat seorang alim besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah ataupun yang lainnya. Dua pengertian itu bisa disimpulkan. Pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Secara munculnya mazhab fikih, lahirnya berbagai aliran atau mazhab dalam ilmu fikih dilatar belakang oleh beberapa faktor. Antara lain disebabkan oleh perbedaan pemahaman, perbedaan dalam masalah hadis, perbedaan dalam pemahaman penggunaan kaidah, perbedaan dalam mentafsirkan dalil-dalil. Bisa dibaca seterusnya, ada 8 periode pertumbuhan yang saya jelaskan dari tadi. Kembali ke pendahulu. Iya. Ini kan ada mazhab fikih, bisa bacakan periode pertumbuhan. Masa pada zaman Rasulullah. Bila dituntut ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Mazhab pada zaman Rasulullah adalah sebatas ijtihad atau pendapat para sahabat dalam memahami agama. Karena pada zaman itu sumber hukum Islam hanya dari Al-Quran saja dan hadis. Sehingga ketika para sahabat terjadi perselisihan dan berijtihad masing-masing, maka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ada dua sahabat dalam perjalanan, ketika waktu sholat tiba dan tidak menemukan air, maka beliau berdua melakukan tayamum, keduanya pun sholat. Setelah itu mereka menemukan air saat waktu sholat belum habis. Satu dari mereka mengulang sholat dengan berwudu. Sahabat yang lain tidak mengulang sholatnya, cukup dengan tayamum tadi. Setelah mereka datang kepada Rasulullah dan bercerita kejadian itu, maka Nabi bersabda kepada sahabat yang
sholat 1 kali saja. Kamu sudah sesuai dengan sunnah. Cukup sholatmu itu. Dan sahabat yang sholat 2 kali dengan kedua cara tayamum dan berwudu, kamu dapat 2 pahala. Kemudian langsung yang kedua langsung masuk pada sahabat ya. Kan cuma kayak hadis loh. Langsung intinya. yang terjadi pada masa Rasulullah itu ya. Yang Pada mazhab pada masa sahabat. Seiring meninggalnya Rasulullah kan tidak ada kayak orang yang ditanyai apakah salah atau tidaknya. Kemudian para sahabat memiliki pendapatnya sendiri-sendiri. Misalnya di situ diberikan contoh pendapat Aisyah radhiyallahu an, pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, pendapat Ibnu Umar, masing-masing memiliki kaidah tersendiri dalam memahami nas Al-Quran, Al-Karim, dan Sunnah. Sehingga terkadang pendapat Ibnu Umar tidak selalu sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Tetapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihadnya masing-masing. Gitu. Yang ketiga, mazhab pada masa tabi'in. Di masa tabi'in kita juga mengenal istilah fuqaha al-Madinah yang 7 orang, yaitu Sa'id ibnu Musayyib, Urwah bin Zubair, Al-Qasim ibn Ahmad, Harijah ibn Zaid, ibn Hisham, Sulaiman ibnu Yasan, dan Ubaidillah. Termasuk juga Nafi Maula Abdullah bin Umar. Di kota Kufah kita mengenal ada Al-Qamah ibnu Mas'ud, Ibrahim an-Nakhai, guru al-Imam Abu Hanifah. Sedangkan di kota Basrah ada Al-Hasan al-Basri dan Imam Sufyan al-Sauri. Dalam kasus iddah, wanita hamil karena berzina, para ulama di kalangan tabi'in berbeda pendapat. Itu ada 2, yaitu Imam Sufyan al-Sauri dan Imam Hasan al-Basri. Ada juga Ibrahim al-Nakhai dan sebagian tabi'in lainnya. Oke, bisa dilanjutkan oleh Muhammad Imam Muslim. Halo. Tadi pembentukan ya. Di pembentukan mazhab. Periode pembentukan abad ke-2 sampai 3 Hijriah. Yang pertama, mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai sebutan Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Thabit bin Juta Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 8 Hijriah, tahun 699 Masehi. Tepatan dengan masa Bani Khalifah, Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Saibani, guru Imam Syafi'i. Melalui goresan tangan para muridnya itu, pandangan Imam Hanafi menyebar luas di negeri-negeri Islam, bahkan menjadi salah satu mazhab yang diakui oleh mayoritas umat Islam. Yang kedua, mazhab Imam Malik. Dengan nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik, Imam Maliki ini dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah, sedangkan mengenai
Masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 Hijriah. Ibnu Halikan dan yang lainnya berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 Hijriah. Sedangkan Imam Al-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 Hijriah. Ia menyusun kitab Al-Muwatta dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru, 300 golongan tabi'in dan 600 tabi'in. Ia meriwayatkan hadis sumber-sumber dari Nu'main Al-Mujmir, Zaid bin Aslam, Nafi, Syari' bin Abdullah, Azuri, Abi Azziyad, Sa'id Al-Makhburi, dan Humaid At-Tawil. Muridnya yang paling akhir adalah Huzaifah As-Sahmi Al-Anshari. Yang selanjutnya mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i didirikan oleh Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wafat pada 767 Masehi, 1508 Hijriah. Selama hidup beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Selanjutnya mazhab Imam Ahmad. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Saat itu Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia. Itu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula. Mazhab lainnya. Ada beberapa mazhab lain yang terkenal yang muncul pada abad 2-3 Hijriah, antara lain mazhab Atta, mazhab Ibnu Sirin, mazhab Zairiyah yang dipelopori Imam Daud Az-Zahiri, mazhab As-Ya'bi, mazhab Imam An-Nakai. Akan tapi mazhab-mazhab tersebut tidak begitu berkembang seiring berjalannya zaman dan masa-masa. Diteruskan apa langsung periode kemasan? Bisa dilanjut yang lainnya, periode kemasan. Tolong bisa lanjutkan. Nanti kesimpulannya aku. Seperti biasa. Usia. Periode keemasan abad ke-3 sampai 9 Hijriah. Pada periode ini muncullah ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke mazhab tertentu, diantaranya dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, Imam Muzani, Imam Ibnu Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan lain-lain. Dari kalangan Hanifiyah seperti Imam Abu Yusuf, Imam Asy-Syaibani, Imam Al-Mazuzi, dan lain-lain. Dari kalangan Hanabilah seperti Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, dan lain-lain. Dari kalangan Malikiyah seperti Imam Ibnu Qasim, Imam Syahnun, Imam Ibnu Rusyid, dan lain-lain. Mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama abad ke-3 sampai 9 telah banyak kitab yang membahasnya. Masing-masing menguatkan pendapat imam mazhabnya, walau tak jarang ada sebagian ulama yang berbeda dengan imam mazhabnya. Periode kemunduran abad ke-10 sampai 13 Hijriah.
Pada periode ini mazhab mengalami kemunduran karena faktor penjajahan di dunia Islam dan tidak kuatnya kekuasaan Muslim pada saat itu di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah pada periode akhir. Periode kebangkitan abad ke-14 sampai sekarang. Pada periode ini mazhab mengalami kebangkitan kembali, dimulai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang terkenal seperti Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, dan lain-lain. Saya masih mengikuti dan syarat bagi para imam mazhab yang 4. Ada pula yang mulai berusaha keluar dari metodologi ulama terdahulu karena pertimbangan zaman. Urgensi fikih. Urgensi mazhab fikih dalam Islam. Kaum muslim sepakat bahwa sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang wajib diikuti dan diamalkan semuanya. Okay. Kalau Mas sepakat, langsung ke ini ya, ke bebas mazhab ya, gaya bebas mazhab ya. Bebas mazhab. Gaya bebas mazhab. Oh, gaya bebas mazhab. Oke. Kono seorang halaman 31 ya. Oh iya ya. Iya bebas mazhab. Bahaya bebas mazhab. Mutakhir ini wujud fenomena di kalangan muda-mudi yang gairah untuk beramal hanya melalui pembacaan terus daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Setiap hukum yang diketengahkan oleh kitab-kitab fikih mazhab akan dipersoalkan dan sumbernya. Nah, ini membuatkan para ilmuwan agama terpaksa memberi dua pendekatan jawaban. Sama ada menjawab berpadukan kitab fikih mazhab atau terus membentangkan dalilnya daripada Al-Quran dan Al-Sunnah serta sumber-sumber hukum yang lain. Di sini timbul persoalan, adakah golongan ini benar-benar ingin mengetahui dalil atau yaitu bagi memperkuatkan kefahamannya terhadap hukum, atau adakah mereka sudah mulai meragui fikih berlandaskan mazhab dan hanya mau memahami hukum terus pada sumbernya yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebagai seorang awam yang tidak mendalami agama secara rinci, tidak mendalami nas-nas syarak secara halus, bahkan tidak bertemu nas-nas syarak, melainkan hanya dalam jumlah yang amat terbatas, wajarkah orang seumpama ini mengatakan itu tidak menepati Al-Sunnah, itu tiada dalam Al-Quran, itu hanya rekaan tradisi masyarakat Melayu, itu hanya adat-adat semata, itu bid'ah, dan berbagai lagi telahan yang mungkin akan dibuat karena berpadukan manhaj yang diajar oleh gurunya. Wow. Dia akeh sing WhatsApp. Ini senang nuduh-nuduh bidah. Heeh. Untuk kesimpulannya silakan disampaikan untuk aku kesimpulan dari hasil diskusi yang malam fikih Mik murah do macet-macet dijal banget. Periode pembentukan abad ke-2 sampai 3 Hijriah itu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad dan lainnya. Periode keemasan abad ke-3 sampai
periode bulan jadi dan periode ternyata bermanfaat bagi Macam-macam teman-teman. Silakan balik waktu Quran. Sebagai disiplin ilmu, mas untuk memahami Al-Quran. Nah, oleh sebab itu bersikap pada konteks berbukan selaraskan kebenaran Al-Quran. Ya, sudah. Jadi hasil diskusi kita ini kita masih diwajibkan untuk bermazhab. Soalnya bila bisa lanjut sudah selesai. Daftar pustaka kan. Sudah. Diskusinya kita diwajibkan untuk bermazhab. Soalnya di dalam hukum Al-Quran bila kita lihat secara langsung tidak disaring terlebih dahulu, maka bisa menimbulkan keekstriman dalam melakukan ibadah. Kurang gitu. Era seperti ini berarti kita harus ajukan bermazhab. Walaupun jenis mazhab apa saja kita harus bertoleransi dan yang lain-lainnya. Ya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.